Coba pegang dulu dahinya. Ada otaknya, Bu? Otak laki-laki karena hipotalamusnya lebar, dia senang kalau istrinya minta uang. Jangan sampai ada wanita lain yang minta uang. Kalau istrinya terlalu mandiri, ada wanita lain yang selalu minta uang, maka laki-laki menganggap saya menafkahi wanita ini. Suami senang kalau dia telepon istrinya atau sedang berdua sama istrinya, ya. Suami senang kalau suara kita yang agak manja-manja gitu. Kenapa? Karena laki-laki selalu ingin menjaga istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Walaupun sudah 50 tahun, walaupun sudah 50 tahun. Ya, kembali. Otak laki-laki, boleh minta slide-nya sama Mbak Wiwi di mana ya? Kalau perempuan korpus kolosumnya tebal, laki-laki ada juga organ di otaknya yang tebal. Apa? Hipotalamus. Ini yang warna merah. Ya, coba pegang dulu dahinya. Ada otaknya, Bu? Alhamdulillah. Maksudnya itu kalau kita pegang dahi itu yang paling depan, ini di dalamnya itu ada namanya hipotalamus. Ya, kalau dibor ke dalam. Ya, saya kasih warna merah supaya lebih kelihatan. Hipotalamus pria atau laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Berapa, Bu? 2,5 kali. Kalau perempuan korpus yang mana yang lebar? Yang tebal? Korpus kolosum. Nggak apa-apa ya pakai bahasa Latin ya. Ya, biar majelis talimnya agak gaya sedikit. Ya. Bilang sama Abi ternyata korpus kolosum Umi tebal. Nah, ngomong gitu ya. Hipotalamus karena lebih lebar, maka ya, apa fungsi hipotalamus? 1, menjaga keamanan. Laki-laki lebih hebat menjaga keamanannya dibanding perempuan. Itu sunnatullah, itu fitrah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena hipotalamus pria 2,5 kali lebih lebar dari kita. Ya, Ibu siapa punya anak laki-laki? Ingat gak waktu masih kecil? Kan anak laki senang main kan? Tapi kalau ibu sakit dia jagain ibu kan? Walaupun sambil main nih. Anak saya kan 4 laki-laki ya. Waktu saya pernah masuk rumah sakit, maksudnya dirawat di rumah sakit, dia jaga di pintu kamar. Begini gayanya. Setiap ada yang mau besuk, mau apa? Ibu aku sakit mau apa? Ini sambil main. Anak laki-laki. Makanya laki-laki itu penuh tanggung jawab. Ibu, pantang bilang sama anak laki, kamu gak punya tanggung jawab. Jangan. Mana tanggung jawabmu? Itu tolong jangan ya. Dia tersinggung, Bu. Selalu sampaikan, terima kasih nak, kamu anak laki yang selalu bertanggung jawab. Selalu begitu ya, Bu. Kenapa? Karena memang otak tanggung jawabnya lebih lebar dari perempuan. Ya. Kalau nanti dia sudah dewasa, dia menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan pendidikan, menjaga keamanan apa lagi? Ekonomi. Kalau suami yang bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara, itu lebih berat lagi. Ya. Makanya laki-laki ya, karena dia menjaga keamanan itu tentunya dia jauh lebih lebih care dibanding perempuan. Hanya memang kadang nggak ketahuan karena mukanya rata. Paham ya, Bu? Makanya ibu please ya, laki-laki atau suami senang, ini mumpung karena banyak akhwat ya. Suami senang kalau dia telepon istrinya atau sedang berdua sama istrinya, ya. Suami senang kalau suara kita yang agak manja-manja gitu. Kenapa? Karena laki-laki selalu ingin menjaga istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Walaupun sudah 50 tahun. Saya sudah 50 tahun, ya. Dulu saya salah. Kenapa? Ilmu tentang otak pria senang bahwa istrinya manja itu baru tahun 2010, ya. Risetnya disosialisasikan di dunia 2010. Saya nikah 92 sampai 2010 saya terlalu mandiri. Kenapa? Suara saja mandiri. Jadi kalau ditelepon suami, Assalamualaikum, saya jawabnya Waalaikumsalam. Itu terlalu mandiri. Otak laki-laki yang sebagai suami, apabila telepon istrinya dan suara istri seperti itu, dianggap orang lain. Ya, 2010 baru saya paham kenapa, baru ada penelitiannya. Sehingga waktu suami telepon, Assalamualaikum, saya jawabnya Waalaikumsalam.
Dulu suami ini, kamu di mana? Saya terlalu mandiri. Saya di kantor. Ayah di mana? Sekarang enggak. Kamu di mana? Saya di kantor. Ayah di mana? Gitu. Siapa yang sudah manja-manja kalau ngomong sama suaminya? Angkat tangan. Lanjutkan. Yang belum, belajar. Saya pun setengah mati, Bu. Saya belajar. Awalnya suami saya kaget. Kenapa jadi begini ya? Terus waktu berdua, dulu kalau berdua gini ngomongnya. Ayah, aku mau bicara. Itu dulu begitu. Ternyata suami saya jengkel kalau saya begitu. Setelah 2010, ayah, aku mau ngomong. Emang gitu. Belajar. Saya belajarnya, ibu tahu dari mana saya belajarnya? Nonton film Korea. Itu perempuan Korea kan kalau ngomong manja banget kan? Siapa pernah dengar film Korea? Annyeonghaseyo, Hamsahamnida, Waalaikumsalam. Sama kan? Memang begitu. Kalau mau ibu penuh kasih sayang, mawaddah warahmah. Memang begitu. Ya. Dan maaf buat bapak-bapak ya, saya harus ungkapkan hari ini, malam ini. Mungkin sudah ada yang dengar, nggak apa-apa diulang-ulang ya. Suami senang kalau istrinya minta uang. Ada yang mau rekam? Ada yang mau rekam? Saya ulang. Oke, saya ulang. Siap? Siapkan video. Menurut penelitian neuroscience, saya masih 2 jam lagi ya mas. Ininya udah. Menurut penelitian neuroscience ya, otak laki-laki karena hipotalamusnya lebar, dia senang kalau istrinya minta uang. Saya salah selama ini. Ya, suami senang kalau istrinya minta uang. Kenapa? Karena otak laki-laki senang menafkahi wanita. Saya dulu salah. Karena bekerja sejak 92 sampai 2010 nggak pernah minta uang, salah. Apa kata suami saya ya? Ini pengalaman pribadi. Dia bilang sama sahabatnya apa? Duit gua mah nggak kepake, bini gua duitnya banyak. Pertama saya dengar begitu, saya kaget juga, tapi saya pikir alasan doang. Setelah 2010 penelitian, baru saya sadar, astagfirullahaladzim ya Allah, saya salah selama ini, terlalu mandiri. Sejak 2010 ya, setiap mau keluar kota saya minta uang, tapi dengan gaya manja. Ayah, aku minta uang. Suami sebetulnya senang, tapi tetap mukanya rata. Berapa? Gitu kan? Itu berarti senang, Bu. Jangan salah, banyak istri mengatakan, Bu Aisyah, saya sudah manja-manja, tapi suami saya kayaknya nggak suka. Kenapa? Mukanya rata. Bukan, Bu, mukanya rata berarti senang. Apa bedanya? Lihat hidungnya. Biasanya kempes-kempes itu. Berapa kamu minta? Saya kasih begini gaya manja-manja. Berapa? 200? 2 juta, masa 200? Kalau 200 mah gue bisa. Ya paham ya Bu? Jangan sampai ada wanita lain yang minta uang. Kalau istrinya terlalu mandiri, ada wanita lain yang selalu minta uang, maka laki-laki menganggap saya menafkahi wanita ini. Nauzubillah min zalik. Mending kita, Bu. Setuju ya? Setuju. Sama, karena hipotalamusnya lebar laki-laki dan selalu menjaga keamanan. Tolong, kalau sedang jalan sama suami naik mobil, ya, laki-laki kalau bawa mobil, dia selalu ingin jaga istrinya, jaga anaknya, Bu. Makanya pada satu saat dia bawa mobil, kemudian ada yang nyalip, marah. Betul, Bu? Siapapun laki-laki itu, walaupun rajin taklim, pasti dia marah. Lagi bawa mobil, ada ojek online lewat, cut, pasti marah. Ya, kurang ajar orang itu, pasti marah. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Sudahlah ayah, kasihan orang itu nggak lihat, itu marah. Paham ya Bu? Bolehkah kita rubah caranya? Karena suami ingin jaga istrinya, kalau dia marah sama orang yang nyalip, ibu support dia. Nggak ada matanya orang itu, betul mas? Nggak ada matanya orang itu. Begitu caranya. Ya. Kurang ajar orang itu. Betul Abi, kurang ajar orang itu ya Bi ya. Gitu. Ini bukan kompor, ini support.
Kalau kompor, Abi, kita kejar orang itu. Ah, itu baru kompor. Itu baru kompor. Paham ya? Jadi laki-laki begitu. Coba tanya sama mas yang laki-laki ini ya mas. Sudah punya istri belum? Alhamdulillah sudah ya. Iya, siapapun dia. Setuju? Bahkan marah suami kalau kita bilang istighfar Abi, istighfar Abi. Marah dia. Disangkanya dia khilaf. Kalau gitu gimana Bu Aisyah? Kan kita kaget, ibu aja yang istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Insya Allah istighfar keempat nanti suami ngikut. Ya, paham tentang ini? Ini harus difahami. Kenapa? Mawaddah warahmah sering ya luntur gara-gara kita nggak tahu otak pria. Apalagi kalau suami sedang mau antar kita ke suatu tempat, kemudian dia lihat waze kan atau lihat alamat dan berkali-kali udah muter-muter. Ini ibu ya, hati-hati ya. Ya, pantang kalau nggak minta izin ibu tanya orang lain. Banyak istri-istri, Abi mampir, Abi mampir. Kata suaminya, ngapain? Mampir. Ah, pas mampir, maaf ya, istri buka jendela, tanya sama orang lain, punten maaf, kebetulan tanya sama tukang parkir. Iya, Mas, ya, jalan Kamboja di mana? Tukang parkir bilang, Bu, lurus, bundaran belok kanan. Abi, lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Paham ya Bu? Kenapa? Laki-laki tersinggung. Ibu lebih percaya orang lain daripada dia. Kenapa? Karena dia ingin jaga ibu. Padahal maksud kita bantuin kan Bu? Makanya minta izin. Udah 2 kali nyasar. Abi, aku bantu nanya ya? Gak usah. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kalau lagi jalan berdua sama suami ya, itu jendela mobil saya berembun. Saking seringnya istighfar, astagfirullahaladzim. Takut durhaka Mbak. Jadi istighfar terus. Ya, ini harus paham tentang ini. Oke? Dan mata laki-laki itu sangat lurus. Makanya laki-laki kalau bawa mobil Bu, sudah serahkan sama dia. Apalagi kalau mau ngebut ke depan, serahkan pada laki-laki. Kenapa? Otak laki-laki, otak testosteronnya meningkat, dia jago banget nyalip ke depan. Laki-laki nggak suka kalau ibu ribut. Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, awas, 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 awas. Gara-gara itu berantem. Ya Allah, gara-gara itu berantem Bu. Apalagi kalau nanti anak ibu sudah besar dan dia bisa bawa mobil. Kalau ibu ribut terus, besok-besok dia nggak mau antar ibu. Ya, kenapa bawel kita? Sudah diam, awas, awas ya, berhenti Bu. Kalau ibu takut, suami bawa mobil ngebut, ibu di mobil pejamkan mata. Paham ya? Ah ini, harus dipahami ini ya. Oke, sekarang lebih dalam lagi. Ternyata di otak manusia, memang Allah kasih baterai mawaddah warahmah. Ya. Kita lihat, boleh gambarnya minta. Ya. Jadi otak manusia ini, masya Allah ya, otak manusia Allah berikan belahan-belahan ya, belahan. Yang ada prefrontalnya Mbak Wiwi. Ya. Nah ini ya, 2 hari kita berada di sini. Kalau ibu-ibu ikuti 2 hari, ya Allah luar biasa ya. Kenapa? Otak manusia Allah bagi-bagi tempatnya. Ini saya kasih warna saja supaya gampang ya. Sebetulnya nggak berwarna ya. Nah, yang warna merah itu kita sebut prefrontal cortex. Dia bagian depan, bagian dahi. Tempat apa itu Bu Aisyah? Itu tempat ilmu-ilmu, ya, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, prinsip-prinsip kebaikan. Jadi kalau kita taklim setiap hari, kita dapat dari guru-guru kita, ya, kajian Quran, kajian hadis, atau kajian-kajian, ya, hukum-hukum, itu semua masuknya di otak yang warna merah yang di depan, ya, yang di depan ini, oke? Makanya bedanya orang yang nggak rajin taklim dengan yang rajin taklim. Yang rajin taklim otak prefrontalnya selalu diisi. Yang tidak rajin itu bisa kosong. Makanya waktu dia sedang mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu, dia menimbang-nimbang, tidak punya landasan pertimbangannya. Kalau ibu-ibu rajin taklim, insya Allah prefrontalnya terisi. Dan tidak usah takut penuh. Kenapa? Sampai umur 100 tahun pun ya, umur kita
itu nggak pernah penuh. Ibu mau 100 tahun? Nggak mau. Maunya berapa pasnya, Bu? 100 tahun nggak mau. 100 tahun kita, Bu, kita masukkan setiap hari ngaji, setiap hari kita pergi masuk ke majelis taklim, setiap hari baca buku, setiap hari dengar nasihat, itu tidak penuh prefrontalnya. Ya, luar biasa ya, insyaallah. Bu Aisyah, kalau pengalaman gimana? Pengalaman dulu banget. Kalau pengalaman masuknya di frontalis, yang di belakang warna merah itu. Ya, Bu. Kemudian apa lagi, Bu Aisyah? Yang warna hijau itu otak emosi. Ibu, kalau saya bilang emosi, apa yang terbayangkan oleh Ibu? Langsung marah ya. Emosi itu banyak jenisnya ya. Kata para ahli dia terbagi dengan 9 jenis. 6 jenis yang negatif, 3 jenis yang positif. 6 ini terbagi 2 lagi. Makanya emosi ini dimasukkan ke ilmu ya, nafs. 3 emosi nafsu lawamah, 3 emosi nafsu amarah. Yang 3 lagi karena positif disebut nafsu mutmainah. Itu yang di warna hijau. Itu warna hijau ya. Nah, Bu Aisyah tadi cerita katanya manusia ada baterai mawaddah warahmahnya di mana? Itu yang di atas ini, Bu. Pegang dulu, Bu. Yang paritalis. Ubun-ubun, Ibu tahu ubun-ubun? Nah, tempat ubun-ubunnya Ibu taruh ya, sisi yang ada kelingking Ibu, yang ubun-ubun. Nah, ini ke belakang gini. Nah, situ, Bu. Di situ ada baterai mawaddah warahmah. Makanya kalau lobet Ibu bacain salawat kepala sebagian situ tuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Baterainya nyala. Ya, di bagian situ.